Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهاء النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita semuanya dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Jawahir Al-A'immah fi Tafsir Juz'i Amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan menganugerahkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Kafirun, yaitu ayat terakhir atau ayat yang ke-6 dari suratul Kafirun. Kita baca terlebih dahulu. Lakum dinukum waliyadin. Qala Allah Ta'ala lakum dinukum waliyadin. Lakum iku kedue sira kabeh, dinukum utawi agama sira kabeh, ay asyirku tegese agama kang ngajaraken kesyirikan. Wa qala lan wasdawu sapa hujjatul Islam, hujjah Islam al-Abdari, rupane al-Abdari radhiyallahu anhu, lakum dinukum lakum iku kedue sira kabeh, dinukum utawi agama sira kabeh, al-batilu kang batil, alladzi kang tattabi'unahu kang padha manut sapa sira kabeh ing alladzi. Waliyalan iku kedue ingsun dini utawi agama ingsun, adinul haq tegese agama kang bener,
wa huwa lan utawi dinul haq iku al-islamu Islam. Ai lakum tegese iku kedue sira kabeh, syirkukum syirik sira kabeh, wali lan iku kedue ingsun tauhidi utawi tauhid ingsun. Wa hadza lan utawi iki iku ghayatun puncak fit tabarri ing dalem bebasaken diri saking kesyirikan. Hadirin rahimakumullah. Ayat yang terakhir dari surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagimu atau bagi kalian agama kalian. Nah, kalian ini di sini siapa? Yang kemarin sudah kita ceritakan berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini, yaitu ada sekelompok orang-orang kafir, musyrikun di saat itu, yang mereka meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah menyembah berhala selama 1 tahun, dan kemudian mereka sanggup untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun. Jadi mereka ingin mengajak bermain-main dalam persoalan agama. Masalah Tuhan, masalah sesembahan kok dibuat mereka minta Nabi menyembah Tuhan mereka atau berhala selama 1 tahun, dan gantian nanti mereka yang mau menyembah Allah selama 1 tahun. Tetapi kemudian jelas Nabi menolak tentang hal ini, menolak tentang ajakan orang-orang kafir itu, dan turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, di awal ini adalah khabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya orang-orang kafir yang mereka minta kepada Nabi agar Nabi itu menyembah berhala selama 1 tahun, mereka itu tidak akan pernah beriman. Mereka nggak akan pernah masuk ke dalam agama Islam. Itu khabar dari Allah, zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu, dan itu pasti. Kalau sudah seperti itu, artinya nggak ada harapan untuk sekelompok orang ini, orang-orang kafir ini, bahwa mereka itu akan masuk ke dalam agama Islam. Dipastikan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Nah, sehingga Nabi SAW itu menegaskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan jawabannya kepada mereka dengan mengkhabarkan wahyu dari Allah, ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Kafirun, yang ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Apa maknanya lakum dinukum waliyadin? Ay lakum dinukum asyirik. Ini sebagaimana dikatakan oleh Hujjatul Islam Al-Abdari. Siapa Hujjatul Islam Al-Abdari? Al-Syeikh Abdullah Al-Harari Al-Habashi Al-Abdari. Jadi guru kita Al-Syeikh Abdullah Al-Harari Al-Habashi Al-Abdari. Itu biasa disebut seperti itu. Sebagian beliau masyhur dengan sebutan Syekh Al-Habashi. Tetapi beliau juga terkenal juga dengan sebutan Al-Abdari. Lebih terkenal lagi dengan sebutan Al-Harari, Abdullah Al-Harari, karena berasal dari Harar. Al-Habashi karena beliau berasal dari Habasyah. Al-Abdari beliau juga dinisbatkan kepada Al-Abdari. Al-Abdari itu adalah sebuah kabilah dari suku Quraisy yang
di Makkah, mereka keturunan dari Al-Abdari itu mendapatkan amanah untuk memegang kunci Ka'bah. Beliau keturunan dari keluarga itu karena beliau dari suku Quraisy juga, meskipun bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dari suku yang sama, yaitu suku Quraisy, Qabilatu Quraisy. Sehingga beliau dikenal juga dengan sebutan Al-Abdari. Hadirin rahimakumullah, Syekh Abdullah Al-Harari mengatakan lakum dinukum asyirik, lakum dinukum al-batil alladzi tattabi'unahu. Bagi kalian adalah agama kalian yang batil, agama yang kalian ikuti. Jadi lakum dinukum artinya bagi kalian agama yang batil, yaitu agama yang mengajarkan kesyirikan. Dan itu agama yang kalian ikuti. Waliyadin, dan bagiku adalah agamaku yang hak. Agamaku yang hak yaitu agama Islam. Agama kalian adalah agama syirik, agama yang batil, agama yang menyimpang, dan bagiku adalah agama yang benar yaitu Islam yang mengajarkan tentang tauhid. Hadirin rahimakumullah. Jadi lakum dinukum waliyadin di sini adalah penegasan terhadap bahwa Islam itu satu-satunya agama yang hak, dan bahwa agama selain Islam itu adalah agama yang batil. Sekali lagi, ayat ini adalah sebuah penegasan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang benar, sedangkan agama selain Islam adalah agama yang batil. Bukan ayat ini ayat yang menjelaskan tentang kebebasan dalam memeluk agama, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Sebagian orang sering ketika berbicara tentang kebebasan orang dalam memeluk agama, kemudian dia mengatakan lakum dinukum waliyadin. Menganggap bahwa diterjemahkan secara harfiah, bagiku agamaku, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Artinya terserah kamu, terserah saya. Dimaknai seperti itu. Ini penafsiran yang tidak benar, penafsiran yang menyimpang dari kebenaran. Karena seperti yang sudah kita sampaikan berkali-kali, tidak ada kebebasan dalam memeluk agama itu tidak ada di dalam Islam. Wajib bagi setiap mukallaf ad-dukhulu fi dinil Islam. Seperti yang kita pelajari dalam kitab Mukhtasar, yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Wajib bagi semua orang mukallaf, orang yang baligh, berakal, dan telah sampai kepadanya dakwah Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena Islam satu-satunya agama yang hak. Karena Islam satu-satunya agama yang benar. Di dalam Al-Quran banyak sekali dalilnya yang menunjukkan bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Di antaranya innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah untuk dipeluk oleh para hambanya itu hanyalah Islam. Kemudian ditegaskan lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam untuk dia peluk sebagai agama dia, maka Allah tidak akan menerimanya dan dia di akhirat tergolong sebagai orang-orang yang merugi.
Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar, selainnya itu agama yang batil. Nasrani itu agama yang batil, Hindu itu agama yang batil, Yahudi itu agama yang batil, Buddha itu agama yang batil, Konghucu batil. Semua agama selain Islam adalah agama yang batil. Yang benar hanya satu, yaitu Islam berdasarkan ayat tadi itu. Karena itulah maka semua para nabi itu beragama Islam. Nabi Adam itu Muslim, agamanya Islam. Nabi Nuh itu seorang Muslim, agamanya Islam. Nabi Ibrahim itu Muslim. Nabi Sulaiman itu Muslim. Nabi Dawud itu Muslim. Nabi Musa itu Muslim. Nabi Isa itu Muslim. Nabi Muhammad juga Muslim. Para pengikutnya Muslimun, orang-orang Islam. Semuanya yang menyatukan semua umat Islam dari sejak dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyatukan adalah Islam, tauhid, mengatakan semuanya la ilaha illallah. Nabi Adam, mereka mengatakan la ilaha illallah dan mengajarkan itu kepada umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan la ilaha illallah dan mengajarkan itu kepada umatnya. Nabi Musa juga sama, Nabi Isa juga sama, Nabi Dawud juga sama, Nabi Zakaria juga sama, Nabi Sulaiman juga sama. Semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Itu yang menyatukan seluruhnya, agama Islam. Itu yang menyatukan semua umat Islam. Nah, sedangkan syariatnya, ahkam yang diterapkan memang ada perbedaan-perbedaan. Tetapi dari sisi tauhid, dari sisi agama, dari sisi akidah, maka semuanya sama. Semuanya sama, tidak ada perbedaan. Umatnya Nabi Musa mengatakan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Umatnya Nabi Isa mengatakan la ilaha illallah Isa Rasulullah. Umatnya Nabi Nuh mengatakan la ilaha illallah Nuhun Rasulullah. Umatnya Nabi Ibrahim mengatakan la ilaha illallah Ibrahimu Rasulullah. Umatnya Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama yang aku ucapkan, Nabi ucapkan, dan para nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah. Artinya semua para nabi itu mereka beragama Islam yang mengajarkan tauhid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allad, dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Ini sangat jelas, hadis Bukhari sangat jelas. Al-anbiya'u ikhwatun li'allad. Para nabi itu semuanya itu diibaratkan saudara, satu bapak beda ibu. Nah, diibaratkan, tidak hakikatnya seperti itu, tetapi para nabi itu diibaratkan sebagai saudara, satu bapak, bapaknya itu sama, ibunya yang beda-beda. Itu yang disebut dengan ikhwah li'allad. Bagaimana maksudnya itu? Nabi mengatakan dinuhum wahidun, agama mereka
agama mereka itu hanya satu, yaitu Islam. Wa ummahatuhum ay syara'i'uhum syatta mukhtalifah. Sedangkan syariat mereka itu yang berbeda-beda antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Dari sisi agama, semuanya beragama Islam. Semuanya mengatakan la ilaha illallah. Semua menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu dari sisi apa? Agama. Dari sisi akidah. Gak ada Nabi Musa alaihissalam mengajarkan penyembahan terhadap Nabi Uzair. Nggak ada Nabi Musa alaihissalam mengajarkan menyembah sesuatu yang dikhayalkan bersemayam di atas arash, sebagaimana diyakini oleh orang Yahudi sekarang. Nggak ada Nabi Isa alaihissalam mengajarkan penyembahan terhadap dirinya, terhadap ibunya. Nggak pernah. Beliau mengajarkan Islam, mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan dari sisi ahkam, hukum yang diterapkan tentang masalah halal haram, tentang masalah ibadah, itu yang ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Ada sebagian umat Islam dulu itu sholat yang diwajibkan hanya 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Ada di antara umat terdahulu yang disyariatkan sholat sampai 50 kali. Ada seperti kita disyariatkan, diwajibkan sholat dalam sehari semalam 5 kali. Itu namanya apa? Syariat atau ahkam, hukum yang diberlakukan. Yang sering kita ceritakan tentang syariat pernikahan. Di zaman Nabi Adam alaihissalam, seorang laki-laki boleh menikahi kakaknya, adiknya sendiri, tunggal kandung, satu bapak, satu ibu. Boleh bagi laki-laki menikahi kakaknya atau adiknya sendiri. Yang enggak boleh menikahi kembarannya. Nah, kembarannya enggak boleh dinikahi, haram. Kalau kakak adiknya boleh, halal. Itu dalam syariat Nabi Adam. Karena nggak ada manusia lain selain anaknya Nabi Adam. Kalau nggak boleh ya nggak menikah jadinya. Masa nggak sama binatang? Kan nggak ada syariat seperti itu. Kemudian dalam syariat berikutnya tentang pernikahan, ada seorang laki-laki itu boleh menikahi perempuan tanpa ada batasan jumlah. Nggak ada batasan, sesuai dengan kemauan dia. Ada juga yang dibatasi hanya 1, nggak boleh lebih dari 1. Ada juga yang dibatasi sampai 4, seperti syariat Nabi Muhammad. Ada juga syariat pernikahan di zaman Nabi Yakub, seorang laki-laki boleh menikahi 2 perempuan bersaudara, adik-beradik, langsung. Misalnya Pak Fulan memiliki 2 anak perempuan. Kemudian dia mengatakan, saya nikahkan 2 anak perempuan saya yang bernama si Fulanah dan Fulanah kepadamu. Udah langsung jadi 2, istrinya adik-beradik. Itu dalam syariat Nabi Yakub. Itu namanya apa? Aturan hukum. Itu diberlakukan berbeda-beda sesuai dengan kemaslahatan yang ada pada waktu itu, pada zaman itu. Dulu kalau orang itu bajunya kena najis, nggak bisa disucikan dengan air. Nah, dipotong yang bagian kena najis. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad bisa disucikan dengan air. Dulu kalau orang mau sholat, nggak ada air untuk berwudu, mereka nggak bisa tayamum, mereka nunggu sampai dapat air. Sedangkan dalam syariat Nabi Muhammad, kalau nggak menemukan air dengan ketentuan tertentu, kita bisa menggantinya dengan tayamum. Nah, itu namanya apa? Syariat. Tapi kalau yang disembah, semuanya menyembah Allah. Semuanya beragama Islam. Itu.
Maka Islam ini agama satu-satunya yang benar. Selain Islam, agama yang batil. Itu harus kita yakini. Kita ini memeluk Islam karena kita meyakini Islam itu sebagai agama satu-satunya yang benar. Sebagaimana orang non-muslim, mereka memeluk agama selain Islam karena mereka meyakini agama mereka itu yang benar. Karena itu kita nggak boleh goyah, kita nggak boleh ragu, nggak boleh kita mengatakan semua agama itu benar. Nah, nggak boleh kita mengatakan setiap orang bebas untuk memeluk agama. Kalau kamu mau ini ya silahkan, kalau mau itu ya silahkan. Alasannya pakai ayat lagi lakum dinukum waliyadin. Pakai ayat lakum dinukum waliyadin. Agamamu silahkan, kata dia, agamaku ya saya memeluk agamaku seperti yang aku yakini, kamu terserah. Bukan seperti itu maknanya. Harus dipahami berdasarkan sababun nuzul yang sudah kita ceritakan tadi. Nabi di sini dalam rangka menolak ajakan sekelompok orang kafir untuk meminta beliau menyembah berhala selama 1 tahun, dan mereka kemudian akan sanggup menyembah Allah selama 1 tahun. Ini Nabi sedang menolak mereka, dan ini perintah Allah. Lakum dinukum waliyadin, artinya bagi kalian agama kalian yang syirik, maka tinggalkanlah. Agama kalian yang batil, maka tinggalkanlah. Waliyadin, dan bagiku agama yang benar. Jadi di sini adalah Nabi menegaskan agar orang-orang sekelompok orang-orang kafir ini agar mereka meninggalkan agama mereka yang batil, yaitu agama yang mengajarkan kesyirikan. Sedangkan Islam itu mengajarkan kebalikan syirik, yaitu tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid artinya menyembah hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluknya. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau mendefinisikan tauhid dengan ifradul qadim minal muhdath. Ifradul qadim minal muhdath, artinya mensucikan Allah Al-Qadim yang adanya tanpa berpermulaan, minal muhdath dari makhluk, dari menyerupai makhluknya. Itu namanya tauhid. Kalau ada sebagian orang mengaku saya hanya beribadah kepada Allah, tapi dia menyerupakan Allah dengan makhluknya, hakikatnya dia tidak menyembah Allah, dia masih menyembah selain Allah. Jadi kan kita sering mengatakan kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Penegasan bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Penegasan bahwa tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Sedangkan segala sesuatu selain Allah yang disembah oleh sebagian orang musyrik adalah sesembahan-sesembahan yang disembah secara batil. Itu makna la ilaha illallah, dan itulah tauhid. Nah, untuk agar seseorang itu hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya, maka seseorang harus mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Karena jika tidak, maka seseorang akan kemudian menyembah selain Allah, mengaku dengan lisannya dia mengatakan la ilaha illallah, gak ada yang berhak disembah selain Allah, tetapi dalam prakteknya dia beribadah kepada selain Allah, seperti orang Wahabi. Orang Wahabi itu mereka mengatakan la ilaha illallah, bukan hanya lisannya saja, kaosnya juga ditulisi la ilaha illallah, topinya juga ditulisi la ilaha illallah,
benderanya juga ditulisi la ilaha illallah. Kan sudah bagus itu dari sisi zahirnya. Tetapi dalam praktek ternyata orang Wahabi tidak menyembah Allah, tetapi menyembah sesuatu yang dia khayalkan. Sesuatu yang dia khayalkan berupa jisim beranggotakan badan, duduk bersemayam di atas aras, itu yang disembah oleh mereka. Sementara orang Islam itu menyembah Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Kita umat Islam menyembah Allah yang tidak serupa dengan makhluknya, bukan jisim, bukan benda, ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Sementara orang Wahabi menyembah sesuatu yang mereka kira itu adalah Allah, dan dia berupa jisim bertempat di suatu tempat, yaitu bersemayam di atas arsy. Sama atau beda? Sama atau beda kita dengan orang Wahabi? Beda. Yang disembah beda. Mereka menyembah selain Allah, sementara kita menyembah hanya kepada Allah. Kita meyakini la ilaha illallah bukan hanya dalam keyakinan dan ucapan, tetapi dalam praktek kita juga hanya menyembah Allah, tidak menyembah selainnya. Sementara mereka orang-orang Wahabi sama saja seperti Yahudi, sama seperti penyembah berhala, sama seperti para penyembah matahari dan seterusnya, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Nah, makanya di sini dikatakan bahwa lakum dinukum, bagi kalian agama kalian yang syirik, mengajarkan kesyirikan. Waliyadin, dan bagiku agama yang benar yang mengajarkan tauhid. Tauhid itu kebalikan dari syirik. Semua agama selain Islam itu mengajarkan syirik. Sedangkan agama yang mengajarkan tauhid itu hanya Islam. Hanya Islam. Apa bedanya Islam dengan agama yang lain? Bedanya Islam mengajarkan tauhid, kalau agama selain Islam itu mengajarkan syirik. Di situ bedanya. Kalau ada orang Islam mengajarkan syirik, yaitu berarti dia bukan orang Islam. Bisa difahami? Semua agama selain Islam itu mengajarkan bahwa Tuhan itu serupa dengan makhluknya. Sebagian agama yang batil itu kan juga mengaku Allah sebagai Tuhannya. Seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani, Ahlul Kitab. Mereka mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhannya, Tuhan mereka. Tapi mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwa Uzair itu anaknya Allah. Mereka mengatakan Allah kayak manusia punya anak. Nah, itu kan sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Anaknya bukan hanya satu, yaitu Nabi Uzair. Anaknya Allah banyak, yaitu para malaikat. Itu anak-anak perempuannya Allah. Kalau anak laki-lakinya itu Uzair, anak perempuannya yaitu semua para malaikat. Itu anak perempuannya Allah. Itu siapa? Yahudi. Itu ajarannya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka juga mengatakan Allah itu menciptakan 7 bumi, 7 langit. Habis itu Allah kecapean, kesel, capek. Nah, karena capek kemudian istirahat layah-layah di atas arsy. Ini siapa ini? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tuhan kok disifati capek. Terus habis capek butuh istirahat, kayak manusia saja. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang Nasrani mereka meyakini Allah itu punya istri dan punya anak. Sehingga mereka meyakini ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Nah, mereka meyakini seperti itu. Dan mereka meyakini bahwa Tuhan itu, Allah itu
itu bertempat di dalam surga. Sehingga mereka mengatakan kalau ada orang mati, dia mengatakan dia sudah di surga bersama Bapak, katanya. Bapak. Jadi mereka meyakini tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya itu syirik. Itu sebuah kesyirikan. Apalagi agama selain itu, Hindu, Buddha, semuanya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Hindu agamanya Tuhannya ada 3. Meskipun mereka mengatakan 3 tapi 1. Tapi ya, Tuhannya punya istri, punya anak, anaknya banyak. Kemudian kadang perang lawan iblis kalah Tuhannya dan sebagainya. Ini apa? Kadang nangis, kadang gembira. Ini apa? Agama selain Islam mengajarkan tasbih. Jadi pembeda Islam dengan yang bukan Islam itu tauhid. Ini perlu kita tegaskan, pembeda Islam dengan yang bukan Islam itu tauhid. Kalau kemudian ada sekelompok orang mengaku sebagai penganut akidah Islam, penganut agama Islam, tapi kok dia meyakini Allah serupa dengan makhluknya, maka itu omong kosong. Omongan dia bahwa dia itu muslim, itu omongan kosong. Orang Islam kok nggak meyakini tauhid. Orang Islam itu meyakini tauhid. Tauhid itu penyembahan hanya kepada Allah, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena jika seseorang masih meyakini Allah serupa dengan makhluk, dia masih menyembah selain Allah. Karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Nggak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Nah, ini sudah sangat jelas. Ayat muhkamat. Dalam surat Al-Ikhlas disebutkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada seorang pun yang menandingi, yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama kita, agama Islam, mengajarkan tauhid, bukan mengajarkan tasbih, tidak mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Dan itu seruan semua para nabi. Seruan para nabi, dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ayat lakum dinukum waliyadin, artinya bagi kalian agama yang batil, fatrukuh, tinggalkanlah itu. Penyembahan kepada berhala itu dalam konteks ini tinggalkanlah. Waliyadin, dan agamaku, bagiku adalah agamaku yang benar. Yang benar itu agamaku, agama kalian itu batil, maka tinggalkanlah. Karena agama kalian itu batil. Jadi di sini ada ancaman dan tahdid, bukan artinya boleh bagi kalian untuk menyembah berhala atau untuk beragama dengan selain Islam seperti yang dipahami oleh sebagian. Jadi memahami ayat Al-Quran dengan benar sesuai penafsiran para ulama itu sangat penting. Nah, kita dalam memahami ayat Al-Quran tidak cukup dengan hanya membaca terjemahnya saja. Ini kita ulang-ulang berkali-kali dalam majelis kita ini. Karena hal yang sangat memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan adalah fenomena sekarang orang belajar Islam dengan hanya membaca terjemahan Al-Quran dan terjemahan hadis. Sudah hanya sekedar membaca terjemahan, salah lagi memahami terjemahannya. Sehingga sesat ditambah sesat, menjadi sangat sesat. Sudah seperti itu disampaikan orang lagi, sudah dia paham salah, terjemahannya salah, orang itu salah paham lagi,
Habis itu disampaikan orang lagi. Nah, menjadi dhalun mudhillun. Dia orang yang sesat juga menyebabkan orang lain itu tersesat. Jadi sekali lagi nggak boleh kita memahami Al-Quran hanya berdasarkan terjemahan Al-Quran. Karena terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu adalah pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Jadi terjemahan Al-Quran itu pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Nah, karena itu kita harus mengikuti pemahaman orang yang ahli. Nah, yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran, bukan mengikuti pemahaman orang yang nggak memiliki keahlian dalam menafsirkan Al-Quran. Ya kita ikuti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dalam memahami ayat-ayat tentang hukum. Kita ikuti Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam memahami ayat-ayat tentang akidah dan para ulama pengikut mereka. Kita mengikuti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dalam memahami ayat-ayat tentang akhlak, tentang tasawuf. Dan para ulama kredibel, para ulama yang mereka mu'tamad, mu'tabar, pengikut mereka. Bukan mengikuti seorang mutarjim, seorang penerjemah yang tidak dikenal keilmuannya. Nah, yang tidak dikenal keilmuannya atau orang itu dikenal orangnya, tetapi dari sisi keilmuannya seperti apa, itu tidak diketahui. Kalau kita melihat terjemahan Quran, kita kadang nggak tahu siapa penerjemahnya. Kadang ada namanya, tetapi orang itu tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Karena seorang mufassir itu dia harus tahu bahasa Arab secara mendalam. Bukan hanya mufradat yang dihafalkan, tetapi dia juga mengetahui nahwu, sharaf, balaghah, dan seterusnya. Kalau enggak ya enggak bisa dia memahami memahami Al-Quran sendiri. Bukan hanya bahasa Arab, tetapi dia harus tahu asbabun nuzul, dia harus tahu tentang am, khas, mutlaq, muqayyad, dan seterusnya. Dia harus tahu an-nasikh wal mansukh. Kalau orang enggak tahu an-nasikh wal mansukh, terkadang dia memaknai sebuah ayat yang mansukh itu kemudian ayat yang sebenarnya hukumnya sudah mansukh masih dia terapkan. Nah, masih terapkan. Seperti yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Nah, itu secara zahir maknanya tidak ada paksaan dalam beragama. Sehingga dijadikan sebagai dalil oleh sebagian orang tentang adanya kebebasan dalam memeluk agama. Padahal ayat itu menurut sebagian ulama itu mansukhah. Mansukhah itu hukumnya sudah tidak diberlakukan lagi, sudah diganti dengan ayat izin untuk berperang, ayatul qital. Sudah itu periode Makkah, la ikraha fiddin. Nah, setelah Nabi hijrah ke Al-Madinah, kemudian ada perintah, pertama izin perang, kemudian perintah untuk memerangi orang-orang yang kafir. Nah, itu sudah mansukhah. Kalau orang memahami Al-Quran, dia nggak paham nasikh mansukh, nggak tahu mana ayat yang mansukhah, ayat sudah mansukhah saja masih dipakai untuk dijadikan sebagai hujjah, kan akan terjadi kesalahan fatal. Maka seorang yang memahami Al-Quran, dia harus tahu an-nasikh wal mansukh, tahu tentang al-am wal khas. Jangan sampai yang am dipahami khas, yang khas dipahami am. Mutlak muqayyad harus paham. Jangan sampai yang mutlak dipahami muqayyad, yang muqayyad dipahami mutlak. Jangan sampai ayat yang berkaitan dengan sababun nuzul kemudian dipergunakan untuk umum.
Ada kalanya ala ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi, atau sebaliknya. Itu sebuah kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran. Jangan sampai dibolak-balik. Nah, jangan sampai dibolak-balik. Kalau ayat ini saja kemarin kita bahas, Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau Al-Kafirun di sini, siapa yang dimaksud di sini? Apakah semua orang kafir masuk di sini? Kan tidak. Karena ini berkaitan dengan sababun nuzul, yaitu orang kafir tertentu yang menawarkan kepada Nabi, meminta Nabi untuk menyembah berhala selama 1 tahun. Mereka bukan semua orang kafir. Karena di sini kan berupa khabar bahwa orang kafir itu tidak akan masuk ke dalam agama Islam. Bukan berarti semua orang kafir nggak akan masuk ke dalam agama Islam. Kan banyak orang kafir yang kemudian mereka mendapatkan hidayah dan kemudian masuk ke dalam agama Islam. Lalu di sini dikatakan wala antum abiduna ma a'bud. Apa maknanya? Kan jadi bertentangan dengan itu. Nah, maka ini sesuai dengan sababun nuzul, ini berkaitan dengan kelompok tertentu dari orang kafir. Dikhabarkan bahwa mereka akan mati kafir. Mereka orang kafir yang itu, bukan orang kafir yang ini, bukan. Nah, ini salah satu contoh betapa memahami Al-Quran itu tidak mudah. Mufassir, orang yang menafsirkan itu harus memiliki kriteria-kriteria latar belakang keilmuan yang cukup untuk bisa memahaminya. Nah, ini. Kalau lakum dinukum waliyadin, diterjemahkan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, begitu saja kemudian dipahami itu bebas, kebebasan beragama. Ya keliru, harus dibaca ini sebab nuzulnya apa, kemudian ayat sebelumnya bagaimana. Ini kan sebuah penegasan. Sebuah penegasan, penolakan, bukan sebuah kebebasan dalam memeluk agama seperti yang banyak dipahami oleh sebagian orang. Jadi dikatakan wa hadza ghayatun fit tabarri. Ini adalah puncak dari tabarri. Tabarri itu apa? Pembebasan diri. Artinya Nabi itu ingin mengatakan lakum dinukum waliyadin, artinya ana bari'un minkum. Itu maknanya. Aku terbebas dari kalian. Itu maknanya. Artinya beliau menolak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai kita ikut-ikut memahami ayat ini dengan pemahaman yang keliru sebagaimana dianut oleh sebagian orang itu yang hanya nggak mau baca tafsir, atau sengaja dia ingin menafsirkan dengan penafsiran model dia. Nah, model dia bukan dia mengikuti Al-Quran dan penafsiran para ulama, tetapi Al-Qurannya yang disuruh mengikuti kemauan dia. Ini penyakit yang sering muncul dari sebagian para ilmuwan. Dia ingin Qurannya ikut dia, bukan dia ikut Quran, tapi Qurannya dia ingin mengikuti apa yang menjadi pemikiran dia. Kalau sudah seperti itu dikatakan ya rusak agama di tangan orang seperti ini. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah selesai dalam menjelaskan tafsir surah Al-Kafirun, dan besok insyaallah kita akan masuk pada surah An-Nasr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.